Udah jalan 3 hari ini rata-rata sekitar per hari sekitar 10 sampai 15 juta Sehari ya? sehari. Ini baru Sebenarnya tidak, Mbak. Karena jujur, bahkan developer aplikasi kami pun, developer website kami itu ada di Batam. Oke. Ada di Batam. Ternyata memang juga developer website yang dan dia kebetulan developer kami ini pun juga membuat website-website yang cukup terkenal di Jakarta dan itu ada di Batam. Dan itu ada di Batam. Nah, emang kalau dikatakan mahal tidak, ya menengah. Karena emang tergantung, Mbak. Karena e-commerce itu kan mau seberapa kompleks kita, mau seperti Tokopedia kah, mau seperti apa yang dia sangat dalam, atau mungkin seperti kami yang memulai dengan cara yang sederhana. Seperti itu. artinya waktu bikin aplikasi ini ada vendor sendiri ya, bukan di bawah PT Raja Ikan Gemilang tadi. Ya, karena memang kan harus Untuk aplikasi itu. Ya, karena kan memang harus Di-develop. didaftarkan di didaftarkan. Play Store kan. Betul, Tentunya yang didaftar ke Play Store kan tentunya harus berupa developer kan. Developer yang memang bergerak di bidang IT. Iya. Tapi kita juga ada tim IT kami sendiri yang nanti dia combine kerjasama dengan developer aplikasi ini. Jadi apa yang kita developer inginkan dibuat seperti yang kami inginkan. Betul. Idenya dari mungkin Raja Ikan Gemilang, Iya. teman-temannya Iya. dari Bu Randi dan Tapi teman-temannya pakai tadi, vendornya. developernya yang bikin sistemnya, Yang bikin aplikasinya. Bikin sistemnya benar. Karena kalau mau mulai buat dari awal tentunya pasti butuh orang yang cukup banyak Betul. Untuk membangun sistemnya untuk itu. membangun sistem itu. Makanya memang bentuk tim lah. Di tim kami ada tim IT kami, di tim developer juga ada tim IT, duduk bareng, apa yang kurang dan sebagainya. Inspiratif banget. Dari aplikasi yang sudah ada sekarang, yang sudah running sekarang, itu rencana masih ada mau dikembangin apa? Masih. Masih sangat masih. Ya, makanya kita sampaikan ke tim IT kami adalah ibarat bangun rumah. Bisa jadi sekarang kita cuma satu lantai. Satu lantai. Tapi saya pengen pondasi itu bisa untuk menampung 4 lantai. Wah, Jadi emang kita sampaikan ke tim, artinya we have dream, ya kita punya mimpi. Bisa jadi saat ini kita cuma punya kemampuan buat lantai 1, tapi kita harus buat pondasi untuk bisa membuat 4 lantai. Jadi emang bisa dikembangkan, bisa ya, seperti mungkin kita mau buat get payment, pembayaran bisa melalui OVO dan kawan-kawan. betul itu. Terus kita Kartu kredit, bisa kartu ya. kredit. Terus bisa pengembangannya nanti. Ya kan tahap di level berikutnya kan adalah marketplace. Harapan kita bisa menjadi seperti marketplace tapi khusus untuk hasil alam. Jadi memang mimpi kami ya nggak cuma sebatas ini. Ya memang tim kami anak-anak muda semua, Mas. Anak-anak muda semua, dan memang ya we have dream ya. Iya. Supaya bisa lebih besar dan bisa menggandeng dan menjadi inspirasi anak-anak yang lain gitu loh. Nah, betul. Memang kalau lihat sekilas itu kesannya itu sederhana. Iya. Tapi waktu mencari ide itu di situ yang prosesnya kadang jelimet dan bikin pusing Bikin gitu. pusing, Benar. iya. Tapi Bikin pusing. dampak dari ide itu, dari aplikasi ini akhirnya kan banyak membantu banyak orang. Iya, tadi ada nelayan. Iya, dan Ada nelayan, ada pelanggan. Iya. Makanya tadi saya sampaikan, Mbak, kami men-setup itu sebelum kami grand launching, sebelum kami opening itu kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. 2,5 sampai 3 bulan. Itu lama atau itu hitungannya lama atau sebentar atau Menurut saya sebentar sih, tapi karena harus dikerjakan buru-buru kejar target karena emang waktu. ya menurut saya sih menengah lah, Mbak ya. Menengah, Mas ya. Jadi memang karena kami mesti develop aplikasinya, trial and error, kami cari sumber ikan, kami buat metode yang manajemen sistemnya, bagaimana metode order, bagaimana sistem kurir. Emang itu kami buat dulu semua benar-benar matang, udah ready 90%, baru kami kita siap, ready, kita launching. Iya. Jadi tadi kalau dua bulan setengah. Ya, kurang lebih. Itu idenya untuk develop aplikasi. Berarti memang awal idenya itu memang gara-gara pandemi ini ya. Ya Ya, kan pandemi kan udah 5 bulan nih, 5 bulan lebih. dari Maret ya. Itu idenya emang karena jadi wah, gini. ini WFH bikin aplikasi. Idenya waktu itu simple. Waktu itu kita mikir, kira-kira bisnis apa yang nggak pernah mati ya? Kita coba petakan, bisnis yang nggak pernah mati itu adalah bisnis bahan pokok. Iya. Bahan pokok, makanan konsumsi, ya. konsumsi yang orang selalu rutin menggunakan. Setelah itu muncul ide lagi,
Tapi gimana caranya supaya simple, memotong biaya operasional. Kita mikir, buat online aja. Oke, itu muncul ide kedua buat online. Tapi online biasa Instagram udah bosan kayaknya. Kita buat aplikasi. Jadi emang idenya beruntun. Mikir gimana punya bisnis yang berkesinambungan, yang nggak pernah habis, nggak pernah mati, yaitu adalah bisnis kekayaan hasil alam laut. Yang kedua, yang bagaimana pelanggan pasti selalu mengulang adalah bisnis bahan pokok. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita memotong biaya operasional, adalah jual langsung direct nelayan to customer dengan cara online. Bagaimana mempermudah customer, kita buat aplikasi. Nah, sampai akhirnya jadilah PT Raja Ikan Gemilang atau Raja Ikan Batam ini. Raja Ikan Batam. Mantap. Mas kalau disuruh pilih kantoran, kan masih kantoran kan? Masih. Milih kantoran atau fokus di startup nih Mas? Kalau saya ini pertanyaan titipan atau apa nih? Kalau saya boleh jujur, saya memilih kantoran, Mbak. Kantoran? Karena ini saya sharing ya. Yeah. Artinya saya bisa buat bisnis ini karena saya punya penghasilan di kantor. Oke. Artinya jangan sampai saya punya bisnis melupakan apa yang sudah saya bangun di kantor. Jadi kalau saya milih, saya tetap pasti berkarya di kantor dan bisnis ini. Karena begini Mbak, banyak sering nanya, apa nggak pusing ya jalan dua-duanya? Saya bilang bisnis itu sebenarnya bisa bergerak otomatis selama kita membuat sistem manajemen yang baik. Betul. Jadi atau tidak adanya kita, bisnis itu akan berjalan. Bisnis itu akan berjalan. Itu makanya kenapa kami cukup lama 2,5 bulan kami setup manajemennya benar-benar clear. Jadi artinya ya sampai seperti sekarang saya bisa bekerja di kantor tapi saya bisa monitor bisnis saya. Seperti itu Mbak. Jadi kalau disuruh milih saya tetap akan di sini di kantor karena sekali lagi bisnis ini timbul karena saya punya penghasilan di kantor. Kreatif. Ini buat inspirasi teman-teman, khususnya teman-teman anak muda di Batam. Jadi nggak usah nunggu hari ini nganggur. Iya benar. Nggak usah nunggu hari ini dipecat, kita baru berpikir. Saya harus berusaha apa? Iya. Meng-create apa? Benar. Ini Bro Andi itu entrepreneurnya luar biasa. Enggak, ini karena 15 juta hari ini. Biasanya kalau udah 100 juta mungkin beda urusannya. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan dulu ya. Oh, ada ya? Ya. Oke. Alin Chandra. Kenapa harus ikan Mas? Kenapa nggak ayam atau kambing? Kenapa harus ikan Mas atau kenapa harus ikan Mas? Enggak, karena tadi nggak ada jualan ikan tawar. Ikan Mas, ikan tawar. Kenapa nggak ayam? Kenapa nggak ayam atau kambing? Apa ada rencana memperluas tidak hanya ikan saja? Nah, itu mungkin yang bahan pokok lainnya. Betul. Karena juga banyak loh Mas yang butuh ayam gitu kan. Iya. Termasuk ayam hidup, ayam atau barangkali ada yang pengen ayam hidup atau ayam segar atau ayam potong hanya paha saja. Ayam hidup. Atau kambing atau Masalahnya gini Mas, kalau ikan kita bisa tangkap di laut, kalau ayam nggak bisa tangkap ayam tetangga Mas. Kalau kambing nggak bisa ditangkap itu kambing orang lain gitu loh. Artinya kan kalau ikan itu pasti tersedia di laut. Dan anytime kita bisa tangkap tanpa ada batasan. Kamu nggak boleh nangkap sebanyak ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kepri ini kan adalah wilayah bahari, yang tentu potensi lautnya sangat luar biasa, nelayannya cukup luar biasa. Makanya kami pengen memaksimalkan potensi yang ada di Kepri ini. Kalau saya boleh usul tadi yang Alin tadi bikin aplikasi Raja Ayam Batam, gitu, atau Raja Kambing Batam. Asal nggak ayam tetangga tadi ya. Atau sekalian aja Raja Kambing Indonesia. Raja Kambing Indonesia. Nanti iya, bisa khusus daging kambing. Benar. Siapa lagi nih? Betty Roberts. Menarik sekali, apa bisa hingga Tanjung Pinang? Ini Tribunus yang ada Tanjung Pinang nih. Bisa Mas, bisa. Menarik sekali karena gini, online ini itu kita sebenarnya tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan gerak. Betul. Artinya tidak dibatasi oleh itu. Artinya itu bisa berkembang. Ya tadi saya bilang, saya selalu berbicara dengan tim kami. Saya bilang Facebook itu bermula dari buat di kos-kosan. Bener ya? Buka lapak itu bermula ketika dia buat di mahasiswa. Ketika dia jadi mahasiswa. Artinya Raja Ikan Batam bisa jadi bermula dari Batam, tapi kita punya target bisa keluar sekitar Kepri. Yang kedua bisa ekspor dengan tetangga Singapura, dan tentunya kita bisa lebih luas Indonesia pada umumnya. Karena sekali lagi online itu
digital itu, teknologi itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Mbak. Iya. Tadi pertanyaan siapa tadi? Betty Roberts. Nah, mungkin Betty kalau mau berinvestasi boleh sama Mungkin ya. di Tanjung Pinang, tinggal siapin apa tadi kalau di ini katanya apa? Kayak pelabuhan kecil. Pelantar gitu. Di Tanjung Pinang punya pelantar, Iya. buka cabang Tanjung Pinang. Atau jadi sponsor modalnya kira-kira ya. modalnya berapa, Bro? Hah? Modalnya berapa kalau bikin kayak gitu? Kan tinggal Bro Andi kan Raja Ikan Batam tinggal ini aplikasinya aja. Iya. Benar. Iya kan? Iya. Berarti tinggal ada pelantar yang ada Tanjung Pinang, nanti ada di Karimun mungkin. Bisa, Iya, benar. Bisa banget. Iya kan? Bisa. Tinggal diganti kalau sana Raja Ikan Ini Tanjung malah Pinang. ini saya malah dapat ide nih dari Mas Danang. Aku malah pikiran gini loh, kalau nanti bisa kalau tadi mau Indonesia nanti ada juga Raja Ikan di Bali. Iya, benar. Di Bali juga ikan juga banyak. Benar, Ya benar. kan? Di daerah-daerah Pantura misalkan, Raja Ikan Semarang. Nanti tambahin ikan bandeng. Tetap tinggal ada pelantar aja nanti memberdayakan nelayan-nelayan di Pantura gitu. Iya, sebenarnya cuma aplikasinya aja ya. Iya. Mungkin belum kepikiran sebenarnya Mas. Sudah kesana. Sudah kesana ya. Ada Mas Lucky. Berapa investasi? Bro? Kalau masuk nanti ini sepertinya kita bukan bicarakan di Jogja. belakang ini ya. Wih, seru loh, kita hampir 1 jam nih. Ya, terus. Ada Banyak yang nanya ya. Lucky Saputra, kenapa Mas launching sekarang dan ada tantangan terberat nggak Mas launching saat pandemi ini? Oh. Justru pandemi yang jadi ininya ya. Iya, benar. Saya sampaikan justru malah pandemik ini menjadi momentum orang khawatir ke pasar, kita mendukung program pemerintah untuk protokol kesehatan. Seperti itu. Artinya memang ini bukan tantangan tapi menjadi peluang kita. Terus kenapa sekarang? Ya memang idenya baru muncul Ketika pandemi ini. Ketika pandemi. Tuh. Itu dia. Jadi Memang kadang ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan sebenarnya, Iya. di situ malah muncul ide. ide-ide kayak gini ya. Termasuk Raja Ikan Batam. Amanda Stefani Putri, apa tantangan terberat dalam memasarkan penjualan Bapak dalam masa pandemi ini? Lalu apa solusi yang Bapak ambil dari masalah tersebut? Oke. Memasarkan ya. Ya. Iya. Pasti tantangannya adalah pertama kali ya memasarkan itu pasti. Tapi justru malah menurut saya gini, era sekarang itu marketing itu sudah mengarah ke digital marketing, benar nggak? Contohnya seperti podcast ini kan juga sebenarnya digital marketing gitu. Iya. Loh. Artinya ketika kita lakukan digital marketing itu sebenarnya sudah nggak ada hambatan kondisi. Karena orang dari rumah sambil tidur baring-baring sambil ngopi orang bisa lihat iklan gitu. Ya makanya kami ketika memasarkan kami lebih banyak menggunakan digital marketing yang ada di Facebook, di Instagram. Ibaratnya kami bayar ke Facebook lah biaya iklan, tapi orang bisa lihat iklan itu gitu loh. Sama lah Mbak. Contoh Mbak iseng nih ketik sesuatu di Google, udah dimatikan, habis itu buka Facebook, nongol iklan yang sempat kita mau cari gitu loh. Kalau saya pengen sepeda nih, ketik sepeda. Udah kita matikan Google-nya, kita buka Facebook, tahu-tahu muncul iklan sepeda. Nah itulah di sanalah sebenarnya marketing itu bergerak. Makanya kami menggunakan digital marketing, menggunakan AdSense yang ada di Facebook, Instagram untuk memasarkan produk kami. Itu. Ada lagi? Banyak ya. Banyak. Waduh, ini. Jabanin deh, nggak apa-apa. Melati Putih, Mas ada harapan nggak untuk para nelayan dan nantinya disupport sama pemerintah? Aduh, ini saya serba Jangan-jangan salah ini. habis ini Raja Ikan Batam ada investor besar ya. itu. Ngembangin di sana di Vietnam. Ya, saya sih berpesan buat Bapak Ibu semua, artinya kita kalau bisa jangan mengharapkan orang lain. Artinya selama kita bisa ciptakan peluang, mari kita ciptakan peluang itu. Jadi jangan nanti saya tunggu support dari pemerintah. Artinya pemerintah pasti support, tapi bisa jadi ada prioritas. Artinya di sanalah kita anak-anak muda terutamanya kita harus mengambil peluang bagaimana kita cara support. Contoh seperti Raja Ikan Batam ini, apakah modal dari kami semua? Enggak. Kami sharing, kami coba cari investor, kami coba buatkan manajemen yang baik sehingga dia percaya, sehingga ini berlangsung. Sebenarnya tergantung kita bagaimana kita mengambil peluang dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Gitu. Mantap. M. Hibron. Bang mau bahas yang agak sedikit nyeleneh. Di Kepri kan ikannya berlimpah ruah. Nah kalau karena banyak gitu ada nggak sih oknum yang jadi mafia ikan? Waduh, ini pertanyaannya ngeri nih. Kalau ngomong mafia nanti saya keluar dari sini. Nggak pulang saya. Mafia ikan itu kayak apa? Mafia ikan ya. Kalau saya jujur belum kepikiran sampai ke sana. Artinya
mungkin pesan untuk kita semua sebelum kita mulai usaha memang jangan banyak berpikir-pikir negatif. Oh, itu ya. Iya, karena kenapa? Kalau kita udah mikir negatif nanti ketemu dengan mafia ikan, nanti ketemu gini nggak jalan-jalan mbak usahanya. Mafia ikan ya. Iya, kita nggak tahu kan. Ya udah, saya bilang semua tim kita tutup mata dengan kondisi yang terjadi. Yang penting ya kita niat baik, kita manfaatkan momentum yang ada, ya jalan saja dulu. Itu tips. Fokus saja bisnis. Fokus aja, Niat yang benar. baik pasti gini lah. Abon Saputra, apa yang jadi masukan Mas Andi untuk pemerintah terkait nelayan di Kepri? Waduh, ini dari tadi pemerintah terus. Iya, masa kampanye jadi agak politik ini. Saya juga jawabnya serba salah ini. Aduh. Itu tanyakan langsung sama Iya, pemerintah. karena sekali lagi ya kami adalah usaha ya entrepreneur. Kalau terkait masalah masukan pemerintah mungkin bisa langsung tanyakan ke pemerintah setempat. Tapi pesan saya sekali lagi Kepri ini punya potensi yang luar biasa untuk kekayaan alam laut. Luar biasa. Jadi nggak bisa diklaim ya, ini ikan aku, ini ikan aku. Nggak gitu. bisa. Pak. nanti mancing ini ini wilayah aku gitu kan bisa. Iya, itu kalau di kolam itu kamu punya kolam sendiri. Tapi mungkin tadi semangatnya adalah pemerintah mestinya concern dengan nelayan ya. Nelayan. Apapun itu support atau bentuknya subsidi atau apa ya agar nelayan sejahtera. Terus ini dibantu sebuah aplikasi Iya, untuk bantu apa lebih ke memasarkan. Pemasaran, ya. Nelayan nyari ikannya mudah atau biaya operasionalnya nggak tinggi mungkin karena solarnya jadi murah. Barangkali kan gitu kan. Benar. Aplikasi Raja Ikan Batam juga pasti juga akan semakin besar. Benar. Dan dibelinya juga dengan harga ini ya. Akan jatuhnya juga Layanannya. akan murah. Harganya jatuh lebih murah. benar. Itu. Satu lagi ya kali ya. Oh iya. Ya. Andes Chandra, ada target ke luar negeri nggak Mas? Kayak Singapura, Malaysia kan dekat dengan Batam, terus Kepri ikannya juga berlimpah. Oh. Ada, sangat ya? ada. Baru kemarin saja sudah ada yang menghubungi untuk ekspor ke Singapura. Wih. Kerapu merah. Ya. Kerapu merah sudah ada. Makanya ini kita lagi coba diskusi dengan tim bagaimana jalur ekspor ke sana seperti apa karena memang permintaan itu sudah ada. Jadi bukan 3.000 ya dikirim ke Singapura ya. Enggak. Kalau 3.000 dibingung ini. Ada ya ke Singapura sempat ada yang mana ya. Sudah mulai ya? Sempat ada tawaran tapi kita belum lagi mikirkan gimana jalur ke sana, ekspornya. jalur ekspor yang resmi dan tentunya legal. Betul nanti ditangkap. Oke. Nanti ditangkap ini visa gitu. Oke Mas, mungkin ini kasih apa ya, kayak pesan untuk anak muda lah. Wah. Ya, teman-teman di Batam. Teman-teman di mungkin Batam. terkait semangat entrepreneur. Iya, kayak gitu. Kreativitas. Menurutku startup industri kreatif ya. Iya. Nah, mungkin lebih ke situ lah. Ya. Benar. Buat teman-teman di Mungkin Batam. ada yang itu. mau buka usaha tapi mereka masih ragu-ragu gitu. Iya kan? Kalau saya sih mungkin pesannya begini, sekali lagi dunia saat ini sudah bergerak ke era digital. Itu poin pertama yang harus pahami. Dan bagaimana kita menangkap peluang untuk mengubah transaksi konvensional ke arah sana. Nah itu mungkin orang yang belum melihat itu. Pertanyaannya, tapi saya nggak punya kemampuan IT. Loh, saya juga nggak banyak kemampuan IT. Saya gandeng pihak-pihak yang punya kemampuan mumpuni. Artinya ide itu sebenarnya tidak terbatasi oleh kemampuan. Yang penting lu punya ide, lu cari jalan, lu lakukan. Itu aja. Lu punya ide, lu cari jalan, lu lakukan. Jadi jangan mikir saya punya ide tapi saya nggak punya kemampuan. Yakinlah kalau kita lakukan itu, ya nggak jalan-jalan idenya. Saya punya ide bagaimana jual online, tapi saya nggak punya kemampuan IT. Saya cari informasi, saya cari jalan. Oke, saya punya kawan di developer, bantu gandeng. Ya. Jadi artinya bagaimana ide itu berjalan? Ide lu punya, sekali lagi lu punya ide, lu cari jalan, lu jalankan. Dan sekali lagi pesan saya, ayo sama-sama lihat peluang. Sekali lagi dunia bergerak ke era digital, itu adalah peluang terbesar untuk masuk ke sana. Tuh, itu dikasih clue. Ya, ini adalah ya berarti digital, ya kan? Kemudian Ide. Udah. Itu aja. Ya, Dan sama ini ya jangan takut-takut tadi ya Mas. Kalau tadi Mas jadi sempat bilang kalau ada pikiran-pikiran negatif itu malah nanti positive menghambat. thinking. Selalu positif aja. Positive thinking, fokus. Iya, aduh nanti saya jualan, nanti saya nggak laku. Gimana mau laku? Udah mikirnya nggak laku duluan. Iya. Itu bahaya itu. Udah, Itu pantengin bahaya. aja, lihat tuh ayam. Raja Ayam Batam. Bikin.
langsung jalan. Iya. Wih, oke. Kita udah diingatkan sudah 1 jam, saudara-saudara. Nggak terasa Mbak. Yang live-nya di Instagram udah mati ya? Iya. Nggak kerasa kita 1 jam. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, terima kasih untuk Mbak. sharing-sharingnya. Terima kasih. Mas Ini Danang. motivator loh, nih Bro Andi ini motivator juga nih. Iya benar, aktivitas di luar juga ngisi-ngisi training. Iya, Seminar. cocok lah. Iya. Masih ini, jadi ketua komunitas hoax. Oh ya, saya juga ketua Batam Anti Hoax, Mbak. Ketua oke. Batam Anti Hoax. Dan dipastiin hari ini live ini bukan hoax ya. Bukan hoax. Bukan hoax. Masih benar ya. Ya. Narasumber langsung ketuanya gitu. Narasumbernya ini kembang bahaya kalau hoax ya. Oke. Jadi yang disampaikan benar tadi ya. Iya. Mas ini adalah kenang-kenangan untuk kami. Iya. Oh, Buat kita. oke. Siap, Bukan siap, buat siap, Mas ya. siap, siap. Minta tanda tangan kita. Oke. Boleh di bajunya aja. Jadi tamu-tamu kita selalu todong tanda tangan. Ya. Besok oke nih Pak. Mas nih. Oke. Sudah sah menjadi Ya. Woi, Raja Ikan Batam. tetap segar sampai di rumah. Tetap segar. Sampai rumah ya. Tetap segar sampai rumah. Itu tag. Ikannya maksudnya. Ikannya bukan orangnya. Orangnya. Meskipun orangnya kelihatan segar terus kayaknya. Salah fokus ntar. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, terima kasih Mbak. sudah Terima main di kasih, Mas Tripod. Danang. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan ini. Semoga menjadi inspiratif untuk Tribuners semua yang sudah mendengar ya. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Tribun Podcast dan Instagram kita @Tribun Podcast, dan dengerin nih episode-episode yang sebelumnya atau nanti juga episode motivator kita satu ini. Ya, mungkin barangkali besok kita undang lagi tapi Tema yang seperti berbeda. motivator. Ya, oke. Jangan lupa dengerin juga di Spotify dan juga di Anchor. Oke, ketemu lagi besok. Semoga besok jadi ya. Ya, Kita jam tamu spesial juga ya. jam 5. Nanti tunggu aja posternya di Instagram kita, selalu pantengin ya siapa tamunya. Pokoknya heboh besok. Heboh. Oke, Tribuners, ketemu lagi besok. See ya. Oke.